Satu hari yang lalu, Jumat 7 November 2025, sekitar jam 12 siang, yang kalian semuanya mungkin sedikit banyak sudah pada baca headline beritanya ada di mana-mana. SMA 72 Jakarta. Suasana yang tenang untuk lingkungan sekolah, dan kebetulan memang hari itu hari Jumat, maka siswa-siswa yang muslim terutama udah pasti mereka akan melaksanakan sholat Jumat. Kebetulan di sekolah itu ada masjid yang dekat dengan bangunan sekolah mereka. Dekat-dekat masjid itu tuh ada di area komplek TNI AL yang ada di Kelapa Gading. Masjidnya nggak terlalu besar gimana gitu deh ya, cuman ya cukup lah, tapi untuk menampung siswa, guru, sama warga sekitar untuk melakukan ibadah sholat Jumat. Di hari itu ada beberapa siswa yang ada dalam masjid, ada juga beberapa yang ada di terasan masjid. Awalnya semuanya berjalan normal sampai waktu lagi khutbah Jumat. Sebelum mulai sampai sholat Jumat tuh terdengar suara ledakan. Beberapa orang mengira kalau itu adalah ledakan konsleting listrik dari speaker atau ledakan dari tabung gas atau apa gitu. Nggak pernah berpikir ke arah apa yang ada di berita sekarang. Semua orang nengok ke arah ledakan tersebut, dan arahnya benar-benar di masjid itu. Ada beberapa video pendek yang ada di sosial media juga ada tuh, siswi yang rekam dari lantai 2. Gue belakang tadi bunyinya gede banget, itu tuh. Gemeteran jangan gua. Ada beberapa sumber yang gue baca, ada beberapa saksi yang bilang kalau ledakannya tuh 2 kali, ada juga yang bilang sampai 3 kali. Setelah ledakan itu asapnya benar-benar tebal banget. Di dalam masjid itu ya benar-benar isinya udah asap semua. Makanya siswa-siswa yang lagi pada sholat Jumat yang ada di dalam pada cabut semuanya keluar. Saking kencengnya itu ledakan, kaca-kaca di sekitaran masjid sampai di bangunan sekolah tuh pada pecah. Semua orang berlarian keluar masjid, menjauh dari tempat sumber ledakan itu. Ada beberapa siswa yang alami luka-luka, ada yang kena luka bakar, ada juga beberapa siswa yang pingsan. Saking kencengnya tuh suara gitu ya, bukan cuma kaca, plafon dan segala macam yang deket-deket sana yang rusak. Dari komplek TNI itu suaranya sampai kedenger sampai sana. Per video ini gue buat ada beberapa data yang gue baca kalau total korban itu mencapai 54 sampai 55 orang yang alami luka-luka. Sementara dari rumah sakit mereka klaim kalau korban itu ada 61. Data itu dari RS Islam Cempaka Putih dan juga RS Yarsi. Beberapa jam setelah kejadian itu, kayak yang gue bilang di awal tadi, staf, guru, atau siapapun yang bertugas di lingkungan sekolah semuanya pada bingung dan panik. Ini kenapa gitu, ledakannya dari mana sumbernya dan kenapa gitu. Ya orang-orang pikir pertama ya kayak gue bilang tadi, mungkin ada gas yang meledak lah, atau korsleting listrik di speaker dan segala macem gitu. Yang pertama kali respon mereka berpikirnya nggak yang ke arah sono no ya gitu. Tapi setelah tim kepolisian datang ke TKP, mereka olah TKP, semua indikasi kecurigaan di awal tadi semuanya nggak terbukti, bukan dari tabung gas atau speaker atau listrik segala macam. Setelah itu tim penjinak bom dari Puslap 4, Pusat Laboratorium Forensik dari Polri, mereka kolaborasi dengan Gegana, langsung olah TKP di sekitar masjid itu. Mereka cari bukti-bukti dari bekas puing-puing ledakan tadi, dan dalam proses itu tim kepolisian menemukan yang diduga adalah rakitan. Yang diduga rakitan yang ternyata mainan ini yang bikin rame di sosial media. Jadi itu ada tulisan natural selection dan juga welcome to hell. Ini kayak ini ya, kayak di luar-luaran sono ya. Nggak cuman 2 kata tadi yang kusebut sebelumnya tadi yang ditemuin di tadi. Di itu juga ada beberapa nama yang di luar sana tuh terkenal sebagai lingkaran ideologis ekstrim kanan, global. Brent Tentaran, Luka Traini, dan juga Alexander Baisenet. 3 nama tadi adalah 3 nama yang punya sejarah kelam sebagai pelaku serangan bermotif racing dan kebencian terhadap umat muslim. Referensi anak sekolah sekarang lumayan ini ya, nggak bisa bingung gue nggak jelasnya gimana nih. Nama Brent Tentaran ini pelaku yang kayak dulu kita semua tahu lah videonya lah. Itu videonya sempet rame banget. Pelaku di 2 masjid di Selandia Baru di tahun 2019 yang nelan korban sekitar 51 jamaah. Sementara Luka Traini ini sama, mirip-mirip kayak yang pertama juga. Dia pelaku juga dengan motif yang sama, motif racing juga, tapi ini tempatnya bukan di Selandia, ini tempatnya di Italia. Kejadiannya 2018. Tulisan natural selection tadi itu diambil dari teori evolusinya Charles Darwin yang waktu itu juga tulisannya ada di baju pelaku yang pertama aku sebutin tadi, Brent Tentaran, waktu dia ngejalanin aksinya. Dan ada juga tulisan for Agartha. Ini diambil dari teori konspirasi yang diyakini ras manusia itu ada 2 jenis, ras atas sama ras bawah. Kita ini termasuk ras atas.
Sementara Agartha tadi diyakini adalah ras murni yang itu nggak di atas kayak kita gitu, jadi ada atas atau bawah gitu lah. Sampai video ini gue buat, polisi belum mengkonfirmasi dengan pasti ini semua kaitan tulisan-tulisan itu dengan kejadian ini apa gitu. Tapi yang pasti dari semua temuan yang ditemukan dari sisa-sisa kejadian itu, semua benda-benda itu bukan termasuk dalam benda-benda yang berbahaya. Kayak bener-bener mainan aja lah. Habis itu hari ini udah ada tuh pernyataan dari Kapolri Bapak Listio Sigit. Kalau menurut beliau pelakunya itu sudah diindikasi nih siapa gitu. Yang bikin gue lumayan kaget, gue pikir pertama kali ngeliat berita ini nih, tapi kita nggak pernah nyangka kalau pelakunya juga sama, ada di antara mereka anak SMA usia 17 tahun. Terus bukan bocah dari luar gitu loh, emang siswa di sana juga. Tapi sifatnya gue nggak tahu ya ini beneran tersangkanya udah ditetapin dia atau belum. Karena saat video ini dibuat kondisi anak itu juga lagi luka-luka, lagi diobatin juga. Jadi belum bisa dimintain keterangan lebih lanjut. Dari fakta dan juga rumor inilah jadi dinyatakan yang tadinya mungkin insiden atau kecelakaan atau kelalaian berubah nih, motifnya mungkin aja kejadian ini memang kejadian yang sudah direncanakan. Setelah info tentang pelaku ini sudah mulai nyebar kemana-mana di internet dan segala macam, orang-orang selain kaget mereka juga bertanya-tanya nih motifnya apa, terus kok bisa gitu ya, maksudnya kok bisa siswa tuh bikin atau bawa itu ke sekolah, apalagi mercon begini kan identik gitu ya, maksudnya tempatnya juga di masjid. Nah dari sinilah mulai banyak asumsi-asumsi dari luar sana. Beberapa orang atau mungkin rekanan mereka itu bilang kalau bisa aja nih pelaku ini motifnya mungkin balas dendam, karena memang kalau dilihat dari orangnya dia ini salah satu dari korban bullying. Nah beberapa informasi dari teman-teman yang ada di sekolah itu, mereka lah cerita kalau pelaku ini memang sering dijauhi nama lingkungannya, sering diejek ya, menyendiri gitu. Jadi dia sering murung dan sendirian. Gak ada beberapa saksi yang bilang juga kalau sebelum insiden ini terjadi, beberapa saat sebelumnya juga dia sudah pernah dapat lagi. Menurutku sih ya nggak bisa dibenarkan ya kejadian yang begini-beginian. Tapi mungkin ini bisa jadi refleksi diri buat kita-kita nih, kalau ternyata efek dari itu udah sejauh ini. Dari yang mahasiswa di Bali kemarin, inilah beberapa kasus yang lain. Coba deh lu cari year to date aja deh, dari Januari sampai sekarang deh, udah berapa kasus yang berangkatnya dari mungkin sederhana tapi impactnya gitu loh. Dan karena kekhawatirannya makin gede, takut ini meluas kemana-mana, ya sigep lah aparat kita tuh cepet aja tanggapnya. Maka diturunkanlah Densus 88. Gila gue kangen banget sama Densus 88, lama banget kayaknya ya. Tapi ya bagus ketika tidak banyak kejadian begini, berarti kan aman gitu. Karena dikhawatirkan takutnya nih ada unsur lagi. Tapi dari beberapa hasil olah TKP dan juga pemeriksaan, tidak ada bukti yang kuat kalau ini ada ikatannya dengan jaringan Setelah kejadian ini, suasana SMA 72 langsung sepi banget. Beberapa area sekolah dan juga TKP itu benar-benar sekarang dikepasangin polis lain kuning. Dan karena lokasinya ini dekat dengan kompleks TNI AL, mereka juga ngebantu untuk ngamanin tempat itu biar nggak ada warga yang bisa akses masuk, biar proses penyelidikannya jadi lebih cepat. KBM ataupun kegiatan belajar mengajar di sekolah itu juga sementara waktu harus dihentikan. Beberapa korban lagi diobatin. Terus mungkin yang bukan korban tapi mereka ada di sekitaran area kejadian, mereka juga lagi dipanggil untuk didampingin psikologis ya, buat ngilangin luka yang sakit sama ngilangin trauma lah. Dan meskipun udah banyak langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tapi sampai per hari ini pihak kepolisian itu belum bisa ngasih klarifikasi resmi tentang motif kejadian ini tuh apa. Nah kejadian dengan motif yang mirip-mirip begini, sama kayak di awal gue bilang, ini bukan kali pertamanya terjadi di dunia, di bumi ini, bukan cuma di Indonesia aja. Ini pernah terjadi juga di Amerika sana. Ya, salah satu yang paling terkenal itu peristiwa di Columbine High School di tahun 1999. Jadi waktu itu ada dua siswa namanya Eric sama Dylan datang dan berangkatlah mereka ke sekolah bawa kejadian juga nggak lama, dalam 45 menit aja si Dylan sama Eric ini udah nelan korban 13 orang dan diakhiri dengan Nah, kenapa gue bilang ini ada kemiripan dengan yang terjadi sekarang? Jadi setelah ditelisik kasus segala macamnya, muncul fakta kalau dua orang ini, si Dylan sama Eric ini, mereka lah sering journaling, mereka sering nulis, dan di tulisan-tulisan mereka itu, mereka tuh selalu ngerasa kalau mereka diasingkan, mereka diceng-cengin sama temen-temennya. Ya mirip-mirip lah kayak kasus yang di awal gue bilang tadi. Bener-bener sama persis kejadiannya. Di kaos yang dipakai sama si Eric sama Dylan ini ada tulisan natural selection, sama kayak yang ada di tulisan
api tadi. Di tahun 2007 di Virginia Tech itu juga pernah kejadian yang sama. Namanya adalah Sang Hyu Cho, dia usianya 23 tahun. Sama, cuman bedanya kalau ini dia udah mahasiswa bukan anak SMA lagi. Dia juga pernah melakukan massal di kampusnya. Dari aksinya itu dia nelan korban 32 orang yang dunia, 17-nya luka-luka, dan sama dengan cerita yang sebelumnya diakhiri dengan dan lagi-lagi ada kesamaan dari kasus-kasus sebelumnya. Chow ini dikenal sebagai mahasiswa yang tertutup, pendiam, dan dari catatan kampus menunjukkan kalau dia ini emang guys ya, diam yang ceritanya gak ketampil, depresi. Gara-gara kasus ini adalah salah satu kasus yang paling bersejarah di Amerika dan bahkan bikin reformasi sistem baru untuk keamanan di kampus dan kebijakan pemeriksaan kesehatan mental mahasiswa yang ada di Amerika. Dari semua kasus di atas tadi, semuanya kan hampir punya kesamaan, kemiripan yang benar-benar sama persis. Semua berangkatnya dari semua berangkatnya dari kecemasan dan sosial dan juga stres yang gak kayak mana guys. Sebetulnya menurutku kalau misalkan lo ngerasa depresi atau lo ngerasa ada kecemasan sosial, lo cuman butuh tempat untuk cerita aja, lo cuman butuh untuk didengar aja. Masalahnya biasanya karena mereka sudah dibiasakan untuk diasingkan dari lingkungannya, mereka nggak punya ruang untuk cerita. Karena udah diasingkan dari teman-temannya, di rumah pun sama. Tidak semua anak tuh punya keberanian yang sama untuk berani cerita sama orang tuanya. Makanya semua masalah itu cuma bisa dipendam sampai akhirnya lah mereka berbuat nekat kayak yang udah-udah. Sama satu lagi, ini gue beneran nanya ya, motif kalian jadi itu apa gitu? Apa lo ngerasa lebih keren dengan lo melakukan itu gitu atau apa? Karena dari semua generasi tuh ada, nggak bisa lo nyalain satu generasi. Milenial, Gen Z, gue yakin di atasnya milenial juga dulu pasti sama juga. Semoga dari video ini kita bisa banyak ngambil pelajarannya. Kalau menurutku ya begini-beginian tuh nggak bisa dibiarin lama gitu loh. Kalau ngerasa ada kasus yang sama, mending sekarang tuh lebih cepet sama lagi sigap aja, cepet-cepet ngambil tindakan. Soalnya kalau dibiarin numpuk ya cuma jadi bom waktu aja, yang nanti impact ledakannya bisa jadi separah kayak begini. Dan selalu gue tutup dengan penutup yang sama untuk setiap videonya. Sehat-sehat dalam beriman, kuat-kuatin imannya, deket-deket sama yang kuasa, sholat, toman.